Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3171. Menghilangkan kesenjangan. Jantung Zain berdetak kencang saat mendengarnya. Dan dia berkata, "Apa yang terjadi? Siapa yang menyergap kalian?" Komandan menjawab dengan air mata. "Bom. Menyebarkan yang kuat. Mereka pasti menanam banyak bahan peledak. Peluncuran ini melemparkan pecahan besar. Mataku buta dan aku terluka. Tidak bisa menjelaskan seberapa serius lukanya. Bagaimana bisa terjadi?" Zain merasakan sakit di hatinya ketika mendengar penjelasan Komandan Grup 1. Dua grup terjun payung malam ini adalah prajurit dan memimpin terkuat di bawah komandonya. Mendengar berita bawahannya buta dan terluka di mana-mana, Zain berharap dia bisa melompat turun untuk menyelamatkan mereka. Dan latar belakang di sisi lain komunikator. Ada ratapan dan tangisan tentara, yang membuat Zain sangat sedih. Pada saat ini, Komandan Grup 1 di ujung telepon berteriak dan berkata, "Musuh memasang jebakan, menunggu kami masuk. Kami menderita banyak korban dari ledakan, Komandan." Nadi Zain membengkak. Dia ketagihan gigi dan berteriak, "Kalian tunggu. Aku akan memerintahkan Grup 2 membantu kalian." Komandan berseru, jangan biarkan mereka datang." Komandan buru-buru berkata, "Komandan, perintahkan kelompok 2 segera berangkat. Pihak lain sudah bersiap dan memasang jaring. Tim kami terluka parah dan banyak berkurang. Kami sudah tidak seimbang lagi. Mustahil keluar dari pengepungan. Grup 2 tidak bisa menyelamatkan kami. Jangan sampai Grup 2 mati." Zain tidak pernah bermimpi bahwa memerintahkan Grup 1 akan begitu pesimis. Dia mendekat pada dirinya sendiri. Apakah mereka memiliki kesempatan bertahan hidup? Mungkinkah Hamid ini benar-benar memiliki kemampuan yang kuat untuk memahami semua rencana taktisnya? Zain yang sangat bingung tidak tahu bahwa hanya 10 detik setelah Grup 1 sayap selatan disergap, 8 titik ledakan juga meledak pada saat yang sama di puncak gunung sayap utara. 500 orang di sayap utara juga tidak beruntung. Seluruh puncak gunung utara relatif curam. Hanya ada satu area yang relatif datar. Siapapun yang menyerang pasti akan memilih area ini untuk berkumpul. Seolah-olah hanya ada pohon seperti itu di bawah terik matahari. Dan orang-orang tanpa sadar akan pergi ke bawah pohon untuk menikmati kesejukan dan berteduh dari panas. Justru karena itu anak buah Hamid menyusun 8 titik ledak di sini dengan rapat. Ketika pasukan Grup 2 berkumpul dan mendengar suara ledakan di selatan, mereka mengira pasukan Grup 1 di sayap selatan sudah melancarkan pertempuran. Mereka juga akan segera menyerang dan mengepung. Namun mereka tidak menyangka anak buah Hamid merangkum 8 titik ledakan di sekitar mereka saat ini. Suara ledakan memekakkan telinga membuat seluruh lembah bergetar. Dengan fragmen yang begitu padat dan terbang, cakupan pembunuhannya sangat luas. Cakupan silang yang padat bahkan membuat lalat sulit melarikan diri, apalagi manusia. Oleh karena itu, setelah 8 titik ledakan ini meledak, lebih dari setengah Grup 2 langsung terbunuh. Lebih jauh lagi, hampir semuanya terluka parah dan kehilangan daya tempur dalam sekejap. Segera setelah itu, Komandan Grup 2 berteriak ngeri, "Komandan, kami juga disergap. Ledakannya sangat tragis. Setengah kami terbunuh. Saudara-saudara yang masih hidup semuanya terluka parah. Darah dan anggota tubuh mereka di mana-mana." Mendengar ini, Zain langsung membeku. Dia tidak pernah mengira bahwa sayap utara juga berada dalam jangkauan musuh. Bab 3172. 1000 pasukan elit yang dia kirim semuanya dilumpuhkan oleh musuh. Dia berniat menyerang lawan. Semua elit yang dikirim adalah yang paling cocok untuk tugas pemanggalan. Mengapa mereka terbunuh dan lebih dari setengahnya terluka begitu mendarat? Bagaimana musuh menyusun strategi dan mengatur semua ini? Saat Zain jatuh ke dalam keraguan diri yang ekstrim,
tentara Hamid melakukan serangan habis-habisan. Hamid telah membagi seluruh markas menjadi 5 area sesuai dengan instruksi Charlie. Dan setiap area, sesuai dengan lokasi titik ledakannya, dibagi menjadi puluhan koordinat detail. Oleh karena itu, setelah para prajurit di setiap bunker mengetahui titik ledakan mana yang meledak sesuai dengan peta yang ditandai, mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang posisi musuh saat ini. Segera setelah itu, Hamid mengerahkan 800 tentara di lereng depan dan belakang untuk mengepung grup 1. Pada saat yang sama, terowongan di terowongan anti-lereng di sayap selatan segera meluncurkan 20 mortir kecil. Diarahkan ke titik ledakan di sayap utara dari terowongan di sayap selatan, dan bersiap meluncurkan putaran penembakan pada grup 2 di sayap utara. Struktur mortir itu sederhana, terus terang, tidak lebih dari laras ramping yang dipasang pada tripod. Senjata jenis ini memiliki jangkauan pendek dan daya rendah. Dibandingkan dengan jangkar tarik, itu tidak lebih dari menjatuhkan. Namun, senjata ini juga memiliki kelebihan. Keuntungan terbesarnya adalah memiliki mobilitas dan portabilitas yang tinggi. Dapat menembak dan segera berlari setelah selesai. Penembakannya juga sangat sederhana. Jika sudutnya sudah disesuaikan, selongsong dimasukkan dari moncongnya dan akan langsung menembak. Selama perang melawan perlawanan Jepang, Letnan Jenderal Norihide Abe dari tentara Jepang, yang dikenal sebagai Bunga Jenderal terkenal, tewas dengan satu tembakan mortir dari perisai muda tentara rute ke-8. Justru karena keunggulan inilah mortir semacam ini tetap digunakan oleh tentara selama beberapa dekade. Artileri Hamid ini mengetahui lokasi setiap titik ledakan di sayap utara dengan baik, sehingga penyesuaian sebelum penembakan dilakukan dengan sangat cepat. 1 atau 2 menit kemudian, 20 mortir mulai membombardir putaran demi putaran tanpa henti. Apalagi dampak selongsongnya sangat akurat, hampir meledak di tengah titik kumpul grup 2. 500 tentara grup 2 Istana Wanlong dibom dengan mengerikan. Sebelum mereka sempat melakukan penyesuaian, peluru mortir yang padat menimpa mereka seperti hujan es. Saat ini, gunung di sayap utara telah menjadi api penyucian di bumi. Setelah beberapa kali penembakan, tingkat kematian para prajurit Istana Wanlong di seluruh sayap utara telah melebihi 90%. Sisanya sekarat saat ini. Tommy, jawab apa yang kamu dengar. Zain hampir pingsan. Dia rendah hati nama komandan grup 2 dalam sistem komunikasi. Namun, di sisi komunikator lain, selain tembakan meriam yang padat, bagaimana orang bisa menyadarinya? Komandan Grup 2, Tommy Johnson dari Inggris, ditembakkan oleh peluru mortir sejak putaran pertama penembakan. Zain mendengar suara peluru mortir meledak di komunikator, dan air mata tidak bisa berhenti mengalir di wajahnya. Dia tahu Grup 2 sudah tidak berdaya. Dia segera berkata kepada Komandan Grup 1, Onizuka, kamu harus bertahan, jangan menyerah. Aku akan meminta 5.000 tentara pemerintah menyerang. Tidak peduli apa, aku akan menyelamatkan kalian semua. Komandan Grup 1, Onizuka Kenta, tertawa getir, dan berkata, Komandan, tidak perlu. Musuh sudah dimuat. Selamat tinggal, Komandan. Bab 3173. Segera terdengar suara tembakan setelah Onitsuka selesai berbicara. Saat ini, masih ada kurang dari separuh pasukan yang masih hidup. Hampir semuanya masih bertahan, namun tidak 1/10 dari mereka yang masih bisa memegang senjata. Meski masih bisa memegang senjata, tubuh mereka mengalami banyak kerusakan akibat terkena ledakan tersebut. Bagaimana mungkin ada kekuatan tempur skala besar saat ini? Terlebih lagi, meskipun tingkat pelatihan prajurit Hamid tidak tinggi, mereka sangat merusak. Pasukan Hamid menyadari diri mereka kurang terlatih dan kurang kuat. Namun mereka tahu bahwa lawan mereka sekarang adalah harimau yang terluka. Mereka tidak perlu repot-repot maju untuk bertarung sama sekali. Cukup meluncurkan semua jenis tertentu dari jarak jauh. Selain peluru yang padat,
banyak prajurit dengan lengan yang lebih kuat melemparkan granat ke posisi 1. Tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk bertarung dari jarak dekat. Cara memakan lawan sampai mati ini sangat praktis. Tidak hanya memukul musuh lebih jauh dengan keras, tetapi juga pihak sendiri tidak mengalami kerugian. Pada saat ini, beberapa granat meledak di samping Onizuka, benar-benar membunuh yang sudah berada di ambang kematian. Mendengar suara tembakan dan ledakan di sana, Zain hampir pingsan. Dia segera mengganti saluran dan berteriak kepada tentara pemerintah. Tentara saya disergap. Perintahkan tentaramu menyerang. Cepat. Ketika pihak lain mendengarnya, dia berseru. Jika pasukanmu tidak berhasil menghancurkan benteng musuh, kami tidak akan buru-buru mati dengan gegabah. Mata Zain merah dan dia meraung marah. Kamu desah. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu dengan satu tembakan. Pihak lain berkata dengan nada menghina. Karena kamu memiliki kemampuan ini, mengapa kamu tidak menyelamatkan bawahanmu sendiri? Itu hanya lamunan jika kamu ingin aku menggunakan nyawa bawahanku untuk mewujudkan menyelamatkan pasukanmu. Kamu, Zain hampir memuntahkan seteguk darah tua, menggertakkan giginya dan mengutuk. Kamu tidak patuh. Aku akan memprotes atasanmu sekarang. Tunggu saja sampai kamu pergi ke pengadilan militer. Silakan saja. Pihak lain tidak repot-repot menjawabnya, dan langsung menutup telepon. Meskipun Zain sangat marah, dia menyadari sudah terlambat untuk melakukan apapun sekarang. Tidak mungkin ada cara lain untuk menyelamatkan pasukannya yang masih hidup. Bahkan mungkin tidak ada satupun dari 1000 pasukannya yang masih hidup. Saat ini, teriakan pembunuhan dari komunikator semakin dekat. Zain tahu bahwa tentara Hamid sudah memulai sentuhan akhir. Ini juga membuktikan bahwa tentaranya telah terluka dan dibunuh. Dan kemungkinan besar seluruh pasukannya sudah musnah. Setelah itu, suara tembakan semakin dekat. Dan ketika dia bisa mendengar langkah kaki dengan jelas, suara tembakan akhirnya berhenti. Pada saat ini, Zain dengan jelas menyadari bahwa 1000 pasukan elitnya semuanya sudah mati. Dan tidak satu pun dari mereka yang selamat. Hamid kembali meraih kemenangan besar. Ajaibnya, tidak ada tentaranya yang ditembak atau terluka kali ini. Bab 3174. Pasukan terjun payung ini adalah pasukan elit Istana Wanlong. Meskipun mereka semua memiliki senjata dan perlengkapan serbu lengkap, di bawah pengaturan taktis Charlie, orang-orang ini tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan sepenuhnya. Di hadapan ledakan yang sangat dahsyat, bahkan semburan baja pun tidak dapat menahannya, apalagi daging dan darah ini. Hamid sangat gembira ketika mengetahui bahwa musuh telah dikalahkan. Dia mendatangi lokasi grup 1 Istana Wanlong tewas dalam pertempuran. Menyaksikan tentaranya membersihkan medan perang di bawah cahaya senter yang kuat. Merasa sangat bersemangat. Hari ini, dia bertarung 2 kali dengan kemenangan penuh berturut-turut. Menjadi momen paling gemilang dalam hidupnya. Saat dia semakin bersemangat, ajudannya datang untuk melapor dengan semangat yang sama. Lapor komandan. Kita panen banyak senjata dan peralatan, serta ratusan rompi anti peluru dan helm anti peluru. Semuanya bagus, meskipun peralatan ini telah rusak dalam berbagai tingkatan, namun masih bisa digunakan. Saya pikir situasi di sayap utara juga sama. Jika dikumpulkan, mungkin ada sekitar 600 atau bahkan 7 atau 800 set peralatan anti peluru. Jika peralatan ini dikhususkan untuk prajurit garis depan, kita pasti akan semakin meningkatkan keuntungan kita secara keseluruhan. Hamid berkata dengan penuh semangat. Hebat, hebat. Setelah 2 pertempuran ini, peralatan tentara kita naik ke tingkat yang baru. Istana Wanlong ini tampaknya bukan organisasi tentara bayaran terkemuka. Mereka hanya brigade transportasi bayaran terkemuka. Ajudan buru-buru berkata. Itu belum semuanya, Komandan. 500 orang ini semuanya dilengkapi dengan kacamata penglihatan malam yang dipasang di kepala. Saya baru saja meminta seseorang untuk memeriksanya. Kebanyakan masih bagus dan masih bisa digunakan.
Dengan peralatan night vision untuk prajurit, efektivitas tempur kita di malam hari juga akan meroket. Selain itu, ada beberapa kamera thermal imaging. 3 rusak, 5 masih bisa digunakan. Jika 3 bagian yang rusak ditukar, 1 dapat diperbaiki. Hamid menyedot giginya dengan penuh semangat dan menghela nafas. Bagus, bagus. Orang-orang Istana Wanlong benar-benar kaya. Berbicara tentang ini, dia tidak menyukai penghinaan dengan penghinaan yang tak dilawan dan berkata, "Sial, bagaimana mereka bisa menjadi bodoh jika punya uang? Bukankah mereka masih bisa dikacaukan olehku?" Ajudan berkata, "Kita juga mendapatkan banyak granat jenis baru dari mereka." "Granat jenis baru?" tanya Hamid sambil mengernyitkan dahi mendengar hal itu. "Orang macam apa yang memakai granat? Tunjukkan padaku." Ajudan menyerahkan granat pembakar Amerika kepada Hamid. Hamid melihat, dan ekspresi tiba-tiba menjadi sangat ngeri. Dia pernah melihat granat pembakar seperti ini sebelumnya. Saat itu lebih dari membaca rekannya dikepung oleh musuh di sebuah gua kecil. Lawan tidak masuk, tetapi langsung melemparkan 2 granat tersebut. Dengan hanya 2 granat jenis ini, menarik orang di dalamnya semuanya terbakar menjadi arang hitam. Dia masih memiliki ketakutan yang tersisa tentang pengalaman itu. Saat itu, mereka menyebut senjata ini api iblis. Melihat senjata ini sekarang, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Segera setelah itu, dia mengumpulkan gigi dan mengutuk. Bajingan Istana Wanlong benar-benar kejam dan bengis. Mereka ingin menggunakan senjata semacam ini untuk membakar kita hidup-hidup di dalam bunker. Saat dia berbicara, dia mengutuk lagi dengan marah. Bajingan ini benar-benar pantas mati. Kita tidak pernah memprovokasi mereka, juga tidak memiliki konflik atau permusuhan dengan mereka. Namun mereka datang ke negara kita, tanpa ampun memburu kita. Sial. Membunuh mereka semua tidak akan menghilangkan kebencian. Ajudan itu juga berkata dengan marah. Para tentara yang membayar Istana Wanlong hanyalah sekelompok sampah tanpa iman dan moral. Siapapun yang memberi mereka uang akan menjadi tuan mereka. Selama mereka memberi lebih banyak uang, mereka akan tega membunuh kerabat mereka sendiri. Seharusnya kita menandatangani organisasi tentara dengan bayaran yang jahat seperti ini. Hamid berkata dengan dingin. Kali ini, saya ingin mengirim sinyal ke Istana Wanlong. Memberi tahu mereka bahwa saya, Hamid, tidak mudah dikalahkan. Bab 3175. Setelah mengalami 2 pertempuran dalam 1 hari, hati Hamid menetap angsur berubah dari kegugupan dan ketakutan menjadi kegembiraan sekarang. Selain itu, ada juga semacam keterbukaan pikiran dan kegembiraan setelah menyelesaikan semua ini. Dirinya memahami telah membunuh 2.000 hingga 3.000 tentara bayaran Istana Wanlong. Dia merasakan memiliki ikatan dengan Istana Wanlong ini. Sekarang setelah kemacetan menjadi seperti ini, lebih baik pergi jauh ke kegelapan. Maka Hamid bertanya kepada ajudan dengan ekspresi tegas, apakah medan perang sudah dibersihkan? Hampir selesai, ajudan menjawab. Pada dasarnya kami telah membersihkan semua senjata dan peralatan yang dapat digunakan. Oke, kata Hamid dengan wajah muram. Kumpulkan semua granat pembakar ini dan letakkan di bunker jauh dari personel. Senjata ini tidak boleh dibawa kecuali benar-benar diperlukan. Jangan dibawa ke tempat lain. Jika ada yang melanggar akan dipenjara selama 30 hari. Ajudan segera berkata, baik komandan. Saya akan memberi perintah sekarang. Hamid mengangguk, lalu mengambil granat pembakar, dan mengulurkan tangan untuk menarik cincin itu. Ajudan itu mengejutkan dengan gerakannya. Saat hendak berbicara, Hamid sudah menjatuhkan granat pembakar ke tumpukan mayat. Dengan keras, granat gelap itu meledak menjadi nyala api yang kuat. Nyala api itu menempel pada mayat dan membakar dengan cepat dengan suhu yang sangat tinggi. Yang mengejutkan semua prajurit adalah bahwa api dari ledakan granat ini tampaknya memiliki kekuatan magis. Hanya sedikit menempel pada mayat, bisa membakar sampai menjadi arang hitam.
Banyak tentara yang belum pernah melihat pemandangan seperti sebelumnya. Mereka semua bertanya, "Ini, senjata jahat macam apa ini?" Dengan wajah gelap, Hamid berkata dengan dingin, "Ini adalah pembakar granat yang mengandung napalm, fosfor putih, dan berbagai zat lain. Selama menempel di tubuh, itu akan terus menyala." Segera setelah itu, Hamid berkata dengan ekspresi muram, "Ajudan, lemparkan beberapa granat pembakar lagi agar api sedikit lebih besar. Rekam video dan kirimkan ke semua orang besok. Saya ingin Istana Wanlong menonton bagaimana prajurit mereka dibakar menjadi abu oleh senjata jahat mereka sendiri. Jika mereka masih berani menyerang saya, mereka akan berakhir dengan cara yang sama." Ya, ajudan memberi hormat dengan semangat, dan segera memerintahkan bawahannya untuk melemparkan beberapa granat pembakar lagi. Kemudian, dia mengeluarkan ponsel dan memotret semua gambar. Setelah video direkam, ajudan melihat ke arah Hamid dan memuji, "Komandan, kecemerlangan dan kehebatan Anda kali ini pasti akan dicatat dalam catatan sejarah. Saya yakin besok pagi, semua saudara Kam akan mengetahui prestasi gemilang ini. Mereka akan memberi penghormatan kepada Anda." Hamid tidak bisa menahan desahan. "Saya orang bijak. Saya tahu tingkat apa diri saya. Saya tahu benar. Saya masih bisa hidup sekarang. Itu semua berkat Saudara Wade. Jika bukan karena nasihatnya, kamu dan aku sudah musnah dari tadi. Atau, kita telah dibakar sampai mati di benteng yang kita gali dengan tangan kita sendiri dengan granat pembakar semacam ini." Berbicara tentang ini, Hamid berkata, "Cepat bersihkan medan perang. Lalu kembali ke benteng kalian masing-masing dan lanjutkan pekerjaan kalian. Saya ingin menelepon Saudara Wade dan menyampaikan kabar baik ini." Bab 3176. Ajudan bertanya, "Komandan, tidak pantas menelepon solusi ini, bukan? Apakah tidak mengganggu istirahat Tuan Wade?" Hamid memarahi, "Kamu harus banyak membaca saat tidak ada kerjaan. Kamu tidak belajar. Cina dan Suriah tidak berada pada zona waktu yang sama. Kita sekarang pukul 3.30 pagi. Di sana sudah pukul 8.30 pagi." Ketika Charlie baru saja bangun, dia membayangkan Hamid pasti mengalami pertempuran besar dan sulit tadi malam. Namun, dia tidak menolak Hamid, karena dia tahu Hamid sudah mengatur lebih dari 100 titik ledakan di sekitar pangkalannya. Itu sudah bisa disebut sebagai perlindungan setingkat setan. Dengan tingkat perlindungan seperti ini, tidak mungkin musuh bisa mengalahkannya. Benar saja, dia baru saja menyelesaikan sarapannya ketika Hamid menelepon. Begitu panggilan telepon tersambung, Hamid berkata dengan bersemangat, "Saudara Wade, kamu luar biasa. Mereka benar-benar mengirim pasukan terjun payung dalam jumlah besar tadi malam. Jika kamu tidak mengingatkan saya dan memberi saya solusi, saya khawatir saya sudah mati." Dengan mengatakan itu, dia melaporkan hasil pertempuran kepada Charlie secara detail. Charlie terkejut setelah mendengarnya. Dia tidak terkejut bahwa Hamid akan menang. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Hamid akan menang secara menyeluruh. Sungguh luar biasa bisa melipat 1000 pasukan elit Istana Wanlong tanpa ada korban jiwa. Hamid berkata dengan penuh semangat, "Alasan utamanya adalah idemu bagus. Setelah titik ledakan diledakkan, lawan kehilangan semua kekuatan tempurnya seketika itu juga. Selain itu, tentara kami menjaga jarak dari mereka dan menggunakan granat atau bahkan mortir untuk menghabisi mereka. Mereka tidak punya kesempatan untuk melawan." Charlie berkata sambil tersenyum, "Saya hanya memberikan saran. Kamu dapat menerapkannya dengan sempurna." Berbicara, Charlie bertanya lagi, "Dua pertempuran kemarin seharusnya memberikan banyak senjata dan perlengkapan." Hamid berseru, "Aku juga ingin melapor padamu. Para penjahat Istana Wanlong ini sangat kaya. Perlengkapan mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Korps Marinir AS. Aku mengerti satu set lengkap peralatan dari 1000 pasukan khusus ini. Saya akan membeli amunisi gaya NATO. Di masa depan, semua pasukan saya akan menggunakan senjata gaya NATO seperti yang saya dapat kali ini."
Kekuatan dan akurasi tembakan jauh lebih unggul dari senjata buatan Rusia. Charlie tidak bisa tidak mengaguminya. Itu benar-benar hebat. Dengan peralatan yang bagus, kamu harus menyelesaikan pelatihan masalah tentara. Kamu harus memilih tentara yang paling efektif dari pasukan garis depanmu. Latih mereka untuk menjadi perwira junior dan perwira menengah. Semakin besar tim, semakin kamu harus memperhatikan susunan tim manajemen. Yang terbaik adalah membuat kelas pelatihan untuk perwira dan berkonsentrasi untuk mengembangkan bakat luar biasa secara berkelompok. Hamid langsung berkata, "Jangan khawatir, saya pasti akan melatih pasukan garis depan." Hamid melanjutkan, "Ngomong-ngomong, saudara, setelah 2 pertempuran ini, saya sekarang memiliki lebih banyak senjata dan peralatan yang dapat saya gunakan. Senjata panjang dan pendek yang saya kumpulkan ada sekitar 6 atau 7 ribu." Charlie berkata sambil tersenyum, "Itu bagus. Setelah Fajar, semua orang akan mengetahui popularitasmu di Suriah. Saat itu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan bergabung dengan Anda. Dengan begitu banyak senjata dan perlengkapan, itu cukup bagimu untuk membentuk tim yang lebih besar." Hamid segera berkata, "Itulah yang saya rencanakan sekarang. Saya telah meminta orang-orang merekam materi video untuk 2 pertempuran ini. Saya akan menyebarkan berita besok pagi. Lagi pula, saya sudah menjadi musuh bebuyutan dengan Istana Wanlong. Saya tidak peduli untuk terus merangsang mereka. Dan ketika saya menjadi terkenal, saya pasti akan dapat merekrut banyak orang yang tersesat, dan bahkan mungkin bisa meminta pasukan bersenjata dan terorganisir lainnya datang untuk bergabung dengan saya." Hamid berkata lagi, "Saya masih berencana, jika saya dapat menarik 2 atau 3 ribu orang untuk bergabung dengan saya akan segera mengatur kembali 1.000 hingga 1.500 pasukan teknik, dan memanfaatkan waktu untuk terus memperluas benteng gunung. Itu memprioritaskan utamaku sekarang." Bab 3177. Pada saat yang sama, pemakaman pinggiran kota Isklif. Mengenakan jas hitam dan kacamata hitam, Porter Waldron memegang buket bunga krisan putih. Dia berjalan menuju kuburan tempat ayah ibunya dimakamkan. Di belakangnya, diikuti oleh pemuda yang juga berpakaian hitam. Ada ras kuning, ras putih, ras hitam, bahkan beberapa ras coklat yang semuanya tampak luar biasa. Di antara mereka, Raja Harimau berjubah putih, Hunter Lang. Dia biasanya mengenakan pakaian berwarna putih, namun sekarang berganti pakaian hitam dari ujung rambut sampai ujung kaki. Porter berdiri perlahan di depan batu nisan, melihat kata-kata dan foto di batu nisan itu. 2 garis air mata tergambar di bawah kacamata hitamnya. Dia terdiam sejenak, tergeletak di tanah, melepas kacamata hitamnya, berseru dengan mata merah, dan berkata, "Ayah, Ibu, anak kalian datang menemui kalian. Anak kalian tidak berbakti. Aku belum bisa kembali membahas kalian selama bertahun-tahun. Kuharap arwah kalian di surga bisa memaafkanku." Setelah selesai berbicara, dia membungkuk dan bersujud 3 kali di depan batu nisan. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya, mengusap foto orang tuanya di batu nisan, dan berkata dengan tegas, "Ayah, Ibu, anak kalian telah membuat beberapa prestasi saat tinggal di luar negeri tahun ini. Istana Wanlong yang didirikan oleh anak kalian sekarang menjadi 5 organisasi tentara dengan bayaran tertinggi di dunia, dengan puluhan ribu tentara di bawah komando saya. Kali ini, putra kalian kembali, bukan hanya akan membalas dendam kalian, tetapi juga akan merebut Gunung Winteri dari keluarga Wade. Aku akan memindahkan kalian berdua untuk dimakamkan di sana dengan cara yang mulia. Aku harus membuat seluruh Isklif, seluruh Tiongkok, dan bahkan seluruh dunia menyaksikan keluarga Wade membayar mahal atas kematian kalian." Setelah selesai berbicara, dia menyeka air matanya dan berkata dengan serius, "Ayah, Ibu, harap tunggu beberapa hari. Pada hari festival pembersihan makam, putra kalian akan mengajak kalian merebut Gunung Winteri bersama." Pada saat ini, ada suara dari headset Bluetooth Raja Harimau berjubah putih, Hunter Lang.
Mendengar suara ini, kerutan langsung berkerut. Dia tahu bahwa suara ini adalah suara pemberitahuan yang hanya digunakan saat terjadi keadaan darurat besar. Umumnya, jika suara ini terdengar, itu bukan hal yang baik. Setelah itu, dia berbalik sedikit, mengeluarkan ponselnya dari saku bagian dalam jasnya, dan melihat ke bawah. Dia benar-benar terkejut. Informasi tersebut dikirim oleh Zain. Zain awalnya ingin menelepon Porter secara langsung untuk melaporkan situasi pertempuran. Namun ponsel Porter dimatikan sebelum memasuki kuburan. Jadi dia mengirimkan informasi tersebut ke Hunter Lang. Dalam berita tersebut, Zain mengabarkan situasi pertempuran dengan sangat langsung. Isinya adalah, Hunter, tolong laporkan ke ketua Istana Wanlong. 1000 elit terjun payung menyerang pasukan Hamid 1 jam yang lalu. Mereka disergap di sayap utara gunung. Musuh menggunakan banyak bahan peledak tinggi di area yang luas. 1000 pasukan kita musnah. Hunter Lang sangat terkejut. Dia tidak dapat mempercayai bahwa Zain, yang telah melakukan perjalanan ke seluruh negeri dengan Porter dan melakukan eksploitasi militer yang tak terhitung jumlahnya, akan menderita 2 kekalahan besar berturut-turut di Suriah. Dalam sejarah Istana Wanlong, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan demikian, lebih dari 2.500 orang pasukan Istana Wanlong tewas dalam 1 hari. Hampir setara dengan total 2 organisasi yang meningkatkan tingkat standar. Ketika peristiwa penting seperti itu terjadi, pikiran pertama adalah melaporkan ke Porter sesegera mungkin. Tetapi ketika melihat Porter sedang memberi hormat kepada orang tuanya, dia ragu. Porter dibawa ke luar negeri ketika dia berusia kurang dari 10 tahun. Ini adalah pertama kalinya dia kembali untuk ziarah di makam orang tuanya setelah lebih dari 20 tahun. Saat ini, tidak mudah baginya untuk maju dan mengganggunya. Bab 3178. Namun Porter memperhatikan ini. Dia berkata dengan suara dingin, "Jika ada sesuatu, katakan saja." Hunter Lang sedikit ngeri. Tetapi dia dengan cepat menjadi tenang, mengambil langkah maju dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Raja Serigala Bermata Hijau mengirim laporan pertempuran. 1000 elit yang dia kirim disergap oleh musuh setelah terjun payung. Mereka semua terbunuh." "Apa?" Porter tiba-tiba berdiri, berbalik dan meraih kerah Hunter Lang, dan bertanya dengan marah, 1000 elit Istana Wanlong, yang menyerang orang-orang yang tersesat, menghabiskan seluruh pasukan. "Apa kamu bercanda?" Porter mencengkeramnya. Hunter tidak bisa bergerak sama sekali. Dia berkata dengan susah payah, "Tuan, apa yang saya katakan? Semua itu laporan Raja Serigala Bermata Hijau. Kalau Anda tidak percaya, baca saja informasinya." Porter menyambar ponselnya, melihat ke bawah ke isi teks pesan, dan menjadi sangat marah. Dia melemparkan ponsel Hunter Lang ke tanah dengan seluruh kekuatannya, menghancurkannya berkeping-keping. Dia menggeram dan berkata lantang, "Lebih dari 1.500 orang meninggal kemarin, dan 1.000 orang lainnya meninggal hari ini. Apakah dia, Zain, sia-sia?" Hunter Lang terbatuk 2 kali, tapi tidak berani menjawab. Porter berkata dengan ekspresi yang sangat dingin, "2 kekalahan ini pasti akan mendiskreditkan Istana Wanlong kita. Bahkan mungkin membuat kita keluar dari 10 besar peringkat organisasi tentara bayaran dunia. Seluruh dunia tentara membayar. Belum ada pengorbanan yang tragis dalam beberapa dekade terakhir. Ini benar-benar konyol." Dia segera mengeluarkan ponselnya, menyalakannya dan segera menelepon Zain. Porter berteriak, "Dasar bodoh. Aku mempercayakan tugas yang begitu sederhana padamu. Kamu membuat terlihat melihatnya hari ini." Zain berkata dengan sangat malu, "Tuan, tolong dengarkan penjelasan saya." Porter penuh gigi dan bertanya, "Setelah kekalahan besar seperti itu, apalagi yang harus kamu jelaskan? Apakah kamu layak menyandang gelar 4 Panglima Perang Istana Wanlong?" Zain berkata dengan sedih, "Tuan, saya minta maaf. Saya minta maaf untuk Istana Wanlong. Musuh memang luar biasa. Selain menyiapkan benteng yang sangat kuat, mereka bisa memprediksi secara akurat setiap langkah taktis kami. Orang-orang kami secara acak memilih 2 lokasi penempatan pasukan terjun payung. Ternyata 2 lokasi itu sudah ditanami bahan peledak tinggi.
Saya yakin mereka sudah menanam titik ledakan di mana-mana di seluruh pangkalan. Dimanapun tentara kita mendarat, mereka berada dalam jangkauan pembunuhan mereka. Berbicara tentang ini, Zain berkata dengan sangat sedih dan marah. Tuan, saya akan menerima hukuman apapun yang Anda berikan. Bahkan jika Anda langsung menanganinya dengan hukum militer dan menembak saya mati, saya tidak keberatan. Tetapi saya harus mengatakan bahwa Hamid dan para pengikutnya ini sangat mengejutkan, dibandingkan dengan organisasi oposisi lain yang kami temui sebelumnya. Visi strategi dan pengaturan taktis orang ini sangat tepat, dan mereka sangat kejam. Dari semua kontak kami sejauh ini, kami dapat melihat bahwa dia adalah seorang yang sangat pragmatis. Semua benteng dan pengaturan taktisnya hanya memiliki satu tujuan, yaitu melakukan segala kemungkinan untuk membunuh dan melukai musuh. Kita harus memerhatikan orang seperti ini dan menanganinya dengan serius sebelum kita bisa mengalahkannya. Jika Anda memotretku, tolong selesaikan dengan hati-hati pengaturan strategi berikutnya. Jangan ingat orang ini. Ekspresi Porter sangat suram. Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan dingin, "Kamu mengalami 2 kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya secara berurutan. Hanya berdasarkan ini saja, aku ingin menembakmu 2 kali." Berbicara tentang ini, Porter mengubah topik pembicaraan dan melanjutkan, "Tapi sekarang bukan waktunya untuk membunuhmu, tapi waktu untuk berpura-pura melakukan kejahatan dan perbuatan baik. Semakin kita kalah dalam pertempuran melawan Hamid ini, semakin kita Istana Wanlong akan menjadi bahan lelucon. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Kita harus menghabisi Hamid ini dan mendapatkan kembali wajah kita yang hilang." Zain berseru, "Tuan, sekarang Hamid ini telah membuat markasnya seperti tong besi. Sangat sulit bagi kita untuk menyerang, kecuali kita menggunakan mayat untuk menumpuk." Porter menggertakkan giginya dan berkata, "Kita tidak bisa menyerang dengan membabi buta lagi. Itu hanya akan menyebabkan lebih banyak kerusakan. Kita tidak bisa menanggung kekalahan ketiga sekarang." Saat dia mengatakan itu, Porter segera memerintahkan, "Kamu harus segera mengumpulkan semua pasukan, dan menenangkan emosi semua orang terlebih dahulu. Jangan biarkan 2 kehancuran ini mengguncang moral tentara. Saya akan segera mengirimkan pasukan dari Yaman dan daerah lain. Kamu mengerahkan sekelompok pasukan, mengumpulkan 15.000 orang dan mengepung Hamid. Ini seperti ember besi, tidak ada satu lalat pun yang terbang keluar. Selain itu, jika ada makhluk hidup keluar, segera bunuh. Sekalipun seekor lalat berani terbang, itu harus dibunuh. Bahkan jika mereka menyerah, jangan terima itu. Tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Kali ini, habiskan waktu bersamanya sampai akhir. Jangan pernah mati." Bab 3179. Meskipun Porter, yang selalu kuat, sangat marah, tetapi pada saat ini dia juga menyadari tidak dapat meninggalkan Cina sebelum festival pembersihan makam. Jika terjadi sesuatu yang menunda rencana balas dendamnya, bagaimana dia bisa layak menghadapi kematian tragis selama bertahun-tahun? Karena itu, dia hanya bisa terus menggantungkan harapannya pada Zain. Namun, dia juga tahu bahwa Zain mungkin tidak memiliki cara untuk melenyapkan lawan sepenuhnya sambil mengurangi korban. Oleh karena itu, agar tidak salah jalan, Porter memberikan solusinya. Karena Hamid, si bajingan, membangun markasnya menjadi tong besi, maka kita harus mengelilinginya. Buat dia tidak berdaya, biarkan dia duduk dan mati sendiri. Perang pengepungan sebenarnya adalah taktik yang sangat kejam. Selama pihak yang mengelilinginya memiliki kekuatan yang cukup untuk memblokir semuanya, dan pada saat yang sama memiliki aliran makanan dan amunisi yang stabil sebagai perbekalan, mereka dapat memakan lawan tanpa batas. Porter penuh gigi dan berkata, "Saya tidak percaya berapa banyak strategi cadangan yang dimiliki Hamid ini. Menurut pendapat saya, mereka hanya bisa bertahan 3-5 bulan, atau paling cepat 1 atau 2 bulan. Saya yakin dia akan kelelahan dan kekurangan makanan." Berbicara tentang ini, Porter berkata dengan suara dingin tanpa ekspresi di wajahnya, "Mulai sekarang, Hamid dan para pengikutnya akan mati kelaparan, atau mati kehausan, atau keluar dan berdetak sampai mati. Singkatnya, saya tidak akan mengizinkan mereka keluar dari markas hidup mereka,
Mengerti. Zain segera berkata dengan lantang. Mengerti Tuan. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan seekor lalat pun keluar dari markas Hamid hidup-hidup. Oke, Porter dengan tegas berkata. Ini adalah kesempatanmu untuk disalahkan dan melakukan pelayanan yang berjasa. Jika kamu masih gagal melakukan ini, maka kamu akan ditangani oleh hukum militer. Zain berseru dan berkata, jangan khawatir, Tuan. Saya akan menyelesaikan misi ini bahkan jika saya harus mati, untuk memulihkan wajah Istana Wanlong. Porter berkata, ingat apa yang kamu katakan. Setelah itu, dia langsung menutup telepon. Menurutnya, tidak masalah jika Zain tidak dapat membunuh pihak lain. Setelah festival bersih-bersih makam selesai, dia akan pergi ke Suriah untuk menyelesaikan Hamid itu sendiri. Dengan kekuatan supernya, apapun pertahanan Hamid, dia sangat yakin dapat memimpin 10.000 pasukan Istana Wanlong. Setelah Zain mematuhi perintah tersebut, dia segera melaksanakannya. Tapi bukannya langsung menghalangi Hamid, dia menunggu pasukan lain dari Istana Wanlong datang untuk membantu. Lalu langsung mengelilinginya sampai mati. Segera, dua kekalahan Istana Wanlong menyebar ke seluruh dunia tentara bayaran. Kekalahan ini mendiskreditkan Istana Wanlong. Citra tak terpecahkan yang telah lama dibangun runtuh dalam sekejap. Untuk sementara, seluruh tentara dunia dibayar menonton lelucon tentang Istana Wanlong. Bahkan banyak negara barat memberitakan masalah ini, menonton Istana Wanlong secara diam-diam dan terbuka. Dan dengan reputasi Istana Wanlong, kemenangan Hamid menyebar ke seluruh Suriah. Dan bahkan segera menyebar ke seluruh Timur Tengah. Siapa sangka Hamid yang mampu meraih dua kemenangan beruntun ketika pasukan pemberontak lain mundur satu demi satu. Di mata orang lain, Hamid bagai malaikat yang turun ke bumi. Bab 3180. Oleh karena itu, segera setelah Fajar menyingsing di Suriah, sejumlah besar orang tersesat datang mencari perlindungan ke markas Hamid. Segera setelah itu, ada beberapa pemimpin angkatan bersenjata kecil yang berlindung dengan organisasi dan membentuk sistem organisasi. Sebagian besar orang-orang ini khawatir mereka akan segera musnah. Setelah melihat kekuatan Hamid, mereka datang mencari perlindungan dengan keseimbangan kesempatan untuk menyelamatkan hidup mereka. Oleh karena itu, hanya dalam setengah hari, pangkalan Hamid telah merekrut lebih dari 5.000 orang. 2 hari kemudian, jumlah rekrutan di markas Hamid melebihi 8.000, dan jumlah totalnya juga melebihi 10.000. Seluruh markas tiba-tiba penuh sesak. Hamid dengan tegas menjalankan instruksi Charlie. Apakah itu tim kecil yang terdiri dari 10 orang atau tim besar yang terdiri dari 1.000 orang? Jika mereka datang untuk berkumpul di dekatnya, tim tersebut harus dibubarkan dan diserahkan kepada bawahannya untuk dipimpin. Selain itu, kecuali beberapa kawan lama yang mengetahui dasar-dasarnya, hampir semua yang lain untuk sementara dilucuti oleh tentaranya. Ada 5.000 tentara yang dilucuti. Dan 5.000 orang ini semuanya dimasukkan ke dalam korps teknik sementara, dan terus bekerja dengan para pekerja konstruksi. Peralatan otomatis tidak cukup, jadi orang-orang ini harus menghancurkannya dengan palu dan memuat kerikil dengan gerobak dorong manusia. Alasan begitu banyak orang menggali terutama karena terlalu banyak orang, dan sejumlah besar terowongan lereng miring harus dibangun dengan cepat untuk memastikan bahwa orang-orang ini memiliki tempat tinggal yang aman. Berpikir untuk menggali terowongan bawah tanah untuk diri mereka sendiri. Kelompok orang ini bersedia bekerja lebih keras daripada orang lain. Bahkan setelah dilucuti, mereka tidak peduli sama sekali. Mereka hanya ingin menggali lebih banyak terowongan secepat mungkin sehingga mereka dapat memiliki pijakan. 8.000 orang yang datang mengungsi hampir semuanya memiliki senjata dan perlengkapan. Namun bekal yang mereka bawa tidak terlalu banyak. Rata-rata hanya bisa untuk bertahan selama 3-5 hari. Untungnya, Hamid sendiri memiliki strategi cadangan yang cukup. Makanan miliknya cukup untuk memberi makan 2 atau 3.000 orang selama 2 atau 3 tahun. Bahkan jika untuk 10.000 orang, tidak ada masalah makan lebih dari setahun. Selain itu, dia juga sudah membeli makanan dalam jumlah besar dari pedagang di negara tetangga. Bahan makanan ini tiba dari utara melalui darat sepanjang waktu. Ketika Charlie mendengar dia memiliki begitu banyak orang, dia merasa lega.
Tetapi ketika pasukan Hamid beberapa kali berkembang dan memulai pembangunan infrastruktur dengan seluruh kekuatan mereka, 50 juta tentara Istana Wanlong memutar ke Suriah Utara, 50 km utara pangkalan Hamid. Mereka memutuskan hubungan transportasi darat antara Hamid dan Utara. Dari ratusan truk yang mengangkut gabu ke Hamid, hanya kurang dari 30 truk yang berhasil dikirim, dan semuanya dihentikan. Segera setelah itu, Zain memimpin 5.000 tentara Istana Wanlong untuk memotong transportasi darat Hamid dari selatan. Dan kemudian 5.000 tentara Istana Wanlong lainnya merebut beberapa dataran tinggi di sekitar pangkalan Hamid, dan kemudian benteng mulai dibangun. Sepertinya mereka akan mengepung Hamid sampai mati. Sudah terlambat ketika Hamid menerima pesan itu. Para prajurit Istana Wanlong telah menyelesaikan formasi mereka. Jika dia keluar dari pengepungan dengan gegabah, dia pasti akan menghadapi serangan yang kuat. Ketika dia melaporkan masalah ini kepada Charlie, Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu tidak perlu khawatir saat ini. Biaya gaji tentara bayaran mereka sangat tinggi. Ada 10.000 hingga 20.000 orang mengepungmu di Suriah. Biaya militer yang mereka keluarkan sehari mungkin menelan biaya puluhan juta dolar. Jika memakan waktu 1 tahun, saya yakin mereka tidak dapat menanggungnya sama sekali. Apalagi jika mereka tidak bisa mengalahkanmu dalam setahun, mereka akan kehilangan pasukan. Tidak cukup keinginan untuk terus berbelanja di sana, mereka pasti akan mundur." Oleh karena itu, Charlie memberi instruksi lagi. "Bagaimanapun, strategi cadanganmu saat ini cukup untuk 1 tahun. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana lingkunganmu. Ada 2 hal terpenting untukmu sekarang. 1. Terus membangun fondasi dengan baik. Memperkuat benteng gunungmu. Dan 2. Mainkan semangat 12 poin. Dan sama sekali jangan biarkan mereka memiliki kesempatan untuk melancarkan operasi penyerangan lagi." Hamid menjawab, "Jujur, sejujurnya, saya tidak khawatir tentang hal-hal ini. Satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah, bukankah kamu bilang akan membawa orang bermarga Schultz itu kembali ke China dalam beberapa hari ke depan?" Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.